Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junidi Fayat. Kali ini kita akan membahas sebuah materi, di mana materi yang akan kita bahas adalah bab ke-16 dari muatan pelajaran PLPJ. Adapun materi yang akan kita bahas, manfaat keselamatan lalu lintas. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada gambar seorang polisi dan beberapa teman-temannya, di mana sedang membawa sebuah poster atau spanduk yang bertuliskan tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Materi ini diperuntukkan untuk kamu kelas 3 SD. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yang pertama adalah mampu menjelaskan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan manfaat keselamatan berlalu lintas. Dan yang terakhir, ketiga, mampu menjelaskan usaha menjaga keselamatan berlalu lintas. Tiga hal ini merupakan target pada video pembelajaran kita kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik, agar kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada gambar sebelah kiri dan kanan. Kira-kira nih dari dua gambar yang kita lihat ini, gambar manakah yang menunjukkan fungsi trotoar yang benar? Satu. Kemudian yang kedua, mengapa kendaraan bermotor tidak boleh berjalan di trotoar? Kira-kira apa ya jawabannya? Silahkan kamu jawab di kolom komentar. Keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan. Nah, di sini ada gambar ya sebelah kiri atas, di mana ada pengguna jalan yang sedang merasakan atau menikmati jalannya yang pada saat itu sedang mendapatkan lampu merah. Keselamatan lalu lintas perlu menjadi perhatian semua pengguna jalan. Yang dimaksud dengan pengguna jalan adalah pengendara kendaraan bermotor, pengendara sepeda, dan pejalan kaki. Jika ketiga kelompok pengguna jalan ini patuh terhadap aturan dan rambu-rambu lalu lintas bersama-sama, maka keselamatan lalu lintas dapat dengan mudah terwujud. 1. Pengendara kendaraan bermotor. Pengendara kendaraan bermotor adalah pengguna jalan yang paling rentan terkena bahaya berlalu lintas. Banyaknya kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya dan beragamnya perilaku berlalu lintas dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Berikut beberapa aturan yang harus diketahui oleh kendaraan bermotor. Yang pertama, mengenakan pelindung diri sesuai dengan kendaraan yang digunakan. Bagi pengendara sepeda motor, wajib menggunakan helm berstandar SNI, yang ada gambarnya ya, bisa kita lihat di pojok kanan bawah. Kemudian, bagi pengendara mobil wajib mengenakan sabuk pengaman atau seat belt, dan gambarnya sebelah kirinya sedang menggunakan sabuk keselamatan. B. Membawa surat-surat penting kendaraan bermotor. Ada dua surat penting yang harus dibawa jika seseorang hendak bepergian di jalan raya menggunakan kendaraan bermotor. Pertama, surat tanda motor kendaraan atau STNK. STNK merupakan bukti kepemilikan sah seseorang terhadap kendaraan yang dikendarainya. Kedua, surat izin mengemudi atau SIM. Jika belum memiliki SIM, seseorang tidak boleh mengendarai motor karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Dan SIM ini bisa kita peroleh manakala usia kita lebih dari 17 tahun. Berikut ini beberapa contoh rambu lalu lintas yang penting untuk dipatuhi di jalan raya agar selamat berlalu lintas. Yang pertama, berkendara dan berhenti sesuai dengan warna lalu lintas. Jadi kalau warnanya hijau, maka kita berhak atau boleh melaju kendaraan kita. Kalau lampu merah, maka wajib berhenti. B. Berhenti di belakang garis marka jalan dengan aman dan nyaman. Tidak menggunakan trotoar untuk kendaraan bermotor. Jadi kalau waktunya saat kita mendapatkan lampu merah, maka kita harus di belakang garis ya, garis marka jalannya. Jalan
melebihi garis yang berwarna putih yang ada di jalanan. C. Mematuhi tanda rambu lalu lintas yang ada, misalnya parkir sesuai dengan rambu yang ada. Nah, di sini ya, kita bisa lihat di pojok kanannya, sesuai dengan lajur yang digunakan. Kalau lajurnya untuk Transjakarta, maka kita tidak boleh menggunakan lajur Transjakarta. D. Berkendara sesuai dengan batas kecepatan yang diizinkan di jalan. Jangan melebihi karena dapat menyebabkan kecelakaan. E. Tidak menggunakan alat komunikasi atau handphone ketika berkendara. Ini jelas-jelas berbahaya ya, karena jadi tidak fokus dalam mengendarainya. F. Tidak menderek kendaraan lain dengan kendaraan kita. Jadi kalau pengen menderek, ada kendaraan yang mogok, maka khusus untuk kendaraan derek, bukan kendaraan pribadi yang menarik kendaraan lain. G. Wajib mendahulukan kereta api, dilarang menerobos palang pintu perlintasan. Jadi ketika kita sudah mendengar suara kereta api mau lewat, maka kita wajib berhenti di palang pintu perlintasan. H. Tidak boleh menggunakan jalur Transjakarta untuk kepentingan pribadi, misalnya untuk terhindar dari kemacetan. Nah, ini nggak boleh ya, karena biasanya hal ini dilakukan oleh beberapa orang yang ingin mendapatkan kecepatan tanpa mendapatkan macet ketika di jalan. I. Bagi pengendara kendaraan umum seperti metro mini atau ojek, dilarang berhenti tiba-tiba di sembarang tempat karena dapat membahayakan pengendara kendaraan bermotor lainnya. Nah, ini juga sebenarnya ditujukan untuk si pengemudi metro mini atau ojek ya, yang kadang-kadang kalau kita melihat mereka berhenti sesuai dengan keinginannya. Jadi berhentinya tiba-tiba, sangat berbahaya seperti ini. 2. Pengendara sepeda dan pejalan kaki. Pengendara sepeda dan pejalan kaki termasuk sebagai pengguna jalan. Oleh karena itu, keduanya juga harus mematuhi peraturan lalu lintas. Berikut beberapa contoh peraturan lalu lintas yang harus dipatuhi oleh pengendara sepeda dan pejalan kaki demi keselamatan bersama. Nah, di sini bisa kita lihat ada gambar ya, di mana kalau kita mendapatkan jalan yang seperti ini, maka jalur yang berwarna hijau itu adalah jalur yang dapat digunakan untuk sepeda. Jangan sekali-kali bagi kendaraan motor atau mobil itu menggunakan jalur sepeda, karena sudah diperuntukkan untuk sepeda. Begitu juga dengan sebaliknya. Jangan sampai pengendara sepeda keluar di jalurnya, karena itu dapat membahayakan dirinya dan orang lain. A. Berjalan sesuai dengan lajurnya. Seperti yang tadi saya sudah utarakan ya, jalurnya sesuai dengan yang ada, maka digunakanlah. B. Menyeberang di tempat yang telah disediakan. Jika ingin menyeberang jalan yang cenderung pendek, gunakanlah zebra cross. Jadi biasanya jembatan penyeberangan yang digunakan atau yang ada ini, terkadang ada beberapa orang yang tidak mau melewatinya karena alasannya tinggi, capek, dan lain-lain. Melainkan ini sebenarnya diciptakan untuk keselamatan dia dan orang banyak. C. Bagi pengendara sepeda dilarang membawa penumpang di bagian pijakan roda belakang, kecuali jika sepeda tersebut memang dilengkapi dengan bangku penumpang. Jadi jangan coba-coba ya. Yang terkadang kita ketika naik sepeda itu melihat ada beberapa orang ketika memonceng tapi dengan posisi berdiri di belakangnya. Nah, ini tidak dibenarkan atau melainkan tidak diperbolehkan. Manfaat keselamatan lalu lintas. Keselamatan lalu lintas ditujukan bagi semua pengguna jalan. Tujuannya adalah untuk mengurangi terjadinya kecelakaan di jalan. Kita sebagai pengguna jalan raya harus mematuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Selain untuk keselamatan diri sendiri, juga agar orang lain terlindungi keselamatannya dari perilaku tidak baik. Perilaku tidak patuh aturan dan rambu-rambu lalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan yang terjadi tanpa melibatkan orang lain disebut kecelakaan tunggal. Sementara itu, jika kecelakaan melibatkan korban lain selain dari si penyebab kecelakaan,
maka dapat disebut kecelakaan beruntun atau massal. Selain kehilangan nyawa, kecelakaan dapat menyebabkan perjalanan menjadi terhambat ataupun kerusakan pada fasilitas umum. Saya pelopor keselamatan berlalu lintas. Nah, ini penting ya. Siapapun bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Aturan dan rambu-rambu lalu lintas adalah pedoman bagi kita agar terhindar dari bahaya lalu lintas yang dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Dengan menaati peraturan dan rambu-rambu lalu lintas, dimulai dari kesadaran diri sendiri. Kita telah menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas yang turut menjaga keselamatan bersama para pengguna jalan. Ayo tanamkan dalam diri kita semangat saya pelopor keselamatan berlalu lintas, agar kita senantiasa aman berlalu lintas di jalan raya. Sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas, mari ingatkan anggota keluargamu yang lain untuk patuh aturan dan rambu lalu lintas, serta memiliki sikap berkendara yang baik dan santun di jalan. Dengan taat dan tertib berlalu lintas, kita ikut membantu kota Jakarta tercinta ini untuk keluar dari berbagai permasalahan berlalu lintas. Mulai dari kesemrawutan dan kemacetan di jalan raya setiap hari, hingga mengurangi potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang cukup sering terjadi di jalan raya. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, kemudian kamu menemukan soal latihan berikut, jawablah soal-soal latihan ini dengan jawaban yang benar dan tepat, di mana jawaban ini adalah yang kamu butuhkan sesuai dengan materi yang tadi sudah saya jelaskan. Jawablah dengan jawaban hasil karya kamu sendiri, tidak dengan bantuan dari orang lain atau menerima bantuan dari siapapun. Selamat mencoba, selamat menjawab. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar. Jika kamu kesulitan, ulangilah video ini dari awal hingga akhir. Semoga dengan cara tersebut kamu dapat menemukan jawaban yang sedang kamu cari. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini, yaitu bab ke-16 dari muatan PLBJ untuk kamu kelas 3. Terima kasih dari saya ucapkan kepada kamu yang sedang menyaksikan video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.